di MS Team di kelas kita masih tergabung atau enggak? Koser masih tergabung di MS Team kelas kita enggak? Karena Maksudnya tergabung. sebagian dosen melaporkan mahasiswanya pada hilang. Kemarin juga ada teman Anda Oh, yang ngontak oh, saya masih Pak, masih dan Pak, masih Pak. oh masih ya, oke. Kalau masih sih oke. Kalau ada yang terlempar keluar, karena katanya dari DSTI-nya di kelasnya di riset ulang, karena ada kasus ya ada beberapa kasus terkait pendaftaran kuliah, jadi kelasnya di riset ulang. Ya kalau misalnya ada yang terlempar dan belum masuk lagi, ya tolong kontak aja. Oke, kalau masih ada di situ nanti saya bisa upload SAP-nya di MS Team. Tapi secara umum gambarnya seperti ini. Kita mulai dari elektrostatika. Materi utama pada kuliah semester ini itu terkait dengan listrik dan magnet. Materi utamanya ya. Jadi kita bicara tentang listrik, elektro, kemudian nanti ada magneto. Ini kemudian ada arus bolak-balik, interferensi, difraksi, dan pengantar fisika modern. Yang paling akhir ini pengantar saja, tidak akan dibahas dengan detail, tapi beberapa poin penting akan disampaikan di situ. Mungkin sebagian Anda juga sudah dapatkan di SMA. Tapi nanti kita coba ulang dan bahas lagi dengan lebih detail. Itu materinya. Oke ya. Oke, ini sekedar pengingat saja. Anda, Kak, ya. MS Team kelas kita belum ada, Pak. Oh, berarti Anda terlempar ya. Waktu awal sudah ada, saya udah cek. Tapi kalau misalnya Anda sekarang di MSTM-nya tidak ada, berarti Anda ya reset. Nanti coba saya masukkan lagi. Terima kasih, Pak. Oke, ini pengingat saja, tolong diingat saat ini Anda TPB, ada syarat supaya Anda lulus. Dan Anda dikasih waktu 2 semester. Boleh memperpanjang 2 semester lagi kalau IP-nya lebih besar sama dengan 1. Tapi kalau di bawah itu, ya tidak boleh. Oke, ya ini seperti saya bilang tadi ya tidak boleh. Anda kalau IP-nya di bawah 1, Anda diminta mengundurkan diri. Kalau tidak mau mengundurkan diri, maka ya istilah yang kasarnya Anda dipaksa mengundurkan diri atau di DO. Semoga tidak ada. Ini data lama, tapi pada intinya kalau Anda ada masalah keuangan, silakan kontak lembaga kemahasiswaan. Ada banyak beasiswa, skema beasiswa di situ, nanti bisa coba dilihat. Oke, ini aturan di kuliah fisika dasar juga, SAP-nya atau saturan acara perkuliahannya nanti akan dibagikan, berisi materi dan waktu penyampaian materinya, tapi catatannya itu tidak harus seperti itu ya. Kadang ada materi yang harus disampaikan lebih lama, kadang ada yang lebih cepat. Jadi, tapi kira-kira targetnya seperti yang ada di SAP. Nanti ada tugas, ada PR. PR-nya akan saya ambil dari tutorial, jadi tolong nanti dikerjakan. Kemudian RBL nanti akan diatur bersama-sama. Ini jadwal ujian Anda. Ujian 1, 9 Maret. Ujian 2, 11 Mei. Tolong diingat waktunya. Ini ujian 3. Ujian 3 ini sekali lagi bukan ujian normal. Jadi tolong jangan ikuti ujian yang ketiga. Oke, ini juga satu hal yang sangat penting ya. Dan akan saya nyatakan dengan tegas bahwa ini Anda tidak boleh sedikit pun melakukan kecurangan akademis. Kecurangan akademis ini hal yang sangat serius dalam dunia akademis
Dunia akademis ini dunia yang jujur. Anda tidak boleh melakukan kecurangan. Anda boleh salah, tapi Anda tidak boleh untuk tidak jujur. Seorang peneliti atau orang yang bidang di akademis itu ya salah, oke, wajar, masih bisa dipahami. Tapi kalau tidak jujur, itu udah melanggar kode etiknya. Jadi tolong jangan lakukan kecurangan akademis. Kecurangan akademis itu apa? Misalnya mencontek ketika ujian atau kuis. Kalau PR biasanya saya akan kasih kesempatan untuk diskusi. Jadi kalau PR ya silakan bekerja sama, silakan diskusi. Tapi kalau ujian dan kuis, tolong jangan mencontek. Tentu pada masa kuliah online dan hybrid ini sangat mudah dilakukan ya. Tapi tolong jangan coba-coba melakukannya. Kalau Anda melakukan ini, maka ya Anda akan menerima sanksi minimal nilai ujian Anda tidak akan saya luluskan pada kuliah ini. Itu minimal ya. Maksimal ya Anda akan dikeluarkan dari ITB. Anda perlu tahu di ITB ini ada dua tipe dosen yang yang menyikapi kecurangan akademik. Yang satu, tipe yang pertama adalah dosen yang membenci kecurangan akademik. Jadi kalau ada mahasiswanya yang melakukan itu, maka dia akan ya mengikuti prosesnya dan membantu prosesnya. Misalnya di sidang di komisi etik dan lain-lain, dia ikuti itu. Itu yang tipe pertama yang membenci kecurangan akademik. Tipe dosen yang kedua adalah dosen yang sangat membenci kecurangan akademik. Yang ini lebih agresif lagi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan kecurangan akademik, maka dia tidak hanya menunggu, dia yang proaktif untuk membuat mahasiswanya menerima konsekuensinya. Misalnya ya, mengajukan ke komisi etik, kemudian memberikan bukti-bukti dan ya nanti mengikuti proses. Kalau saya pribadi, saya lebih senang Anda dikeluarkan dari ITB sekarang ya, ketika Anda melakukan kecurangan akademik daripada saya mendengar mungkin 10-20 tahun lagi Anda ditangkap KPK karena Anda korupsi. Karena ini dua hal yang sama. Anda melakukan kecurangan akademik, Anda mencontek misalnya ketika ujian, itu adalah tindakan korupsi. Anda sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi Anda melakukan, kalau Anda membenci korupsi ya tolong jangan lakukan kecurangan akademik karena itu hal yang sama. Hanya situasinya saja yang berbeda. Jadi itu adalah bibit-bibit korupsi. Korupsi itu hal yang sangat menyengsarakan rakyat. Harusnya rakyat mendapatkan sesuatu, tapi karena diambil oleh 1-2 orang yang serakah, ya jadi tidak mendapatkan haknya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, tolong jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan kecurangan akademik. Dan ini hal yang serius ya. Buat saya ini juga hal yang sangat serius. Dan saya tidak main-main kalau saya bilang ya saya akan mengeluarkan mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik. Saya akan berusaha melakukan itu. Jadi tolong jangan lakukan ini. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi tentang ini, tapi ininya tolong jangan lakukan ini. Anda lebih baik nilainya jelek, tapi Anda punya jujur, karena itu yang mahal, daripada Anda nanti mendapat nilai baik, tapi Anda mendapatkannya dengan cara yang culas, cara yang tidak terpuji. Tolong jaga harga diri Anda dan tolong jangan buat kecewa orang tua Anda. Karena yang salah satu yang paling menderita ketika ada mahasiswa melakukan kecurangan akademik itu ya orang tua Anda sendiri yang sudah mendidik Anda dari kecil. Jadi sekali lagi tolong jangan lakukan ini. Oke, mungkin pendahuluannya itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi kuliahnya. Bentar.
Oh ya, bentar. Ya, kalau kita lihat SAP, kita akan mulai dengan elektrostatika. Ini sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, di kuliah ini tuh kita, tema umum dari semester 2 ini adalah tentang listrik dan magnet. Pertama kita akan bahas dulu listrik, bagian listrik, kemudian nanti kita bicara bagian magnetnya. Nah, dari bagian listrik, kita kita mulai dengan bahasan elektrostatis. Elektrostatis ini apa? Sesuai dengan namanya, elektro itu ya katakanlah ini listrik, ini statis, berarti listrik yang diam. Jadi kita melihat, kita tidak melihat adanya listrik itu nanti diwakili oleh muatan listrik. Kita tidak melihat dulu ketika muatannya bergerak, tapi kita lihat ketika dia diam. Nah, ini biasanya bahasan ini diawali dengan hukum Coulomb atau ada yang disebut sebagai gaya elektrostatis. Jadi ini hukum Coulomb atau ya nanti ada bahasan tentang gaya elektrostatis. Jadi jika ada muatan, kita bicara muatan listrik ya. Jika ada muatan, misalnya saya punya muatan di sini yang diam, kemudian ada muatan kedua di sini yang juga dia diam. Nah, kehadiran muatan kedua ini akan membuat ada gaya yang dialami oleh muatan yang pertama. Misalnya ini muatan 1, ini muatan 2. Dengan muatan 2 hadir di sini, di dekat muatan 1, maka muatan 1 ini akan menerima gaya, akan merasakan adanya gaya yang dia alami akibat adanya muatan kedua. Demikian juga muatan 2. Muatan 2 akan menerima, akan mengalami gaya akibat adanya muatan 1. Tapi ini dalam keadaan diam ya, makanya sebutannya elektrostatis. Nah, ini diwakili oleh hukum Coulomb, dinyatakan oleh hukum Coulomb. Gaya yang dirasakan oleh muatan 1 akibat muatan 2, ini nilainya sama dengan K. K ini konstanta Coulomb, tetapan Coulomb, dikali dengan Q1. Q1 ini adalah muatan 1, besarnya muatan 1, ini besarnya muatan 2, dibagi dengan, ini ada biasanya ada dua cara penulisan ya. Pertama, saya akan tuliskan dalam bentuk vektor. Ini adalah R1 minus R2. Besarnya R1 minus R2, pangkat 3, dikali dengan R1 minus R2. Kalau Anda perhatikan ini vektor satuan. Vektor satuan itu kalau masih ingat, vektor satuan itu adalah vektor dibagi dengan besarnya vektor. Ini cara penulisan yang pertama. Cara penulisan yang kedua, ya ini K kali Q1 Q2. Biasanya ini R12. R12 itu besarnya jarak antara R1 dan 2 kuadratkan kali vektor satuannya. Tolong diingat, gaya itu adalah vektor. Jadi kalau misalnya ujian, apalagi mungkin nanti ujiannya ujian esai ya, kalau ujiannya offline. Kalau misalnya ada soal di ujian itu, Anda diminta, misalnya pertanyaannya itu, berapa gaya Coulomb
yang dirasakan oleh muatan 1. Kemudian Anda jawab gayanya itu misalnya 2 Newton. Maka kalau nilai ujiannya harusnya 10 poinnya, mungkin Anda hanya dapat 8 atau 7. Karena ini gaya itu vektor. Anda tuliskan besarnya, Anda tuliskan arahnya. Itu informasi yang lengkap. Tapi kalau Anda menuliskan hanya besarnya saja, padahal yang ditanya adalah gaya, ya Anda hanya mendapatkan sebagian dari nilainya. Kecuali yang ditanya berapa besar gaya, ya Anda tulis besarnya saja. Tapi kalau yang ditanya hanya gaya saja, ingat gaya ini adalah vektor. Maka Anda harus tuliskan besarnya, jangan lupakan arahnya. Demikian juga dengan hukum kolom ini. Hukum kolom ini adalah gaya elektrostatis. Sekali lagi, mungkin nanti tolong ditulis dalam bahasa Anda sendiri ya. Tapi F12 ini adalah gaya. Kalau tadi ini ada muatan 1, ini ada muatan 2. Ini adalah gaya yang dirasakan oleh muatan 1 akibat hadirnya muatan 2. Tanpa ada muatan 2, dia tidak merasakan ada gaya. Tapi dengan adanya muatan 2, dia akan merasakan adanya gaya. Yang gayanya itu digambarkan dalam persamaan ini. Persamaan yang kita tulis di sini. Ini adalah gaya elektrostatis. Nanti dua-duanya ini sekali lagi ini sama ya bentuk. Kalau saya sebut ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, ini tentu menggambarkan dua hal yang sama. Cuma mana yang akan Anda pakai nanti akan tergantung kasusnya seperti apa. Untuk yang pertama ini adalah kalau Anda nanti melihat persoalan yang dinyatakan dengan vektor, maka akan lebih mudah menggunakan yang pertama. R1 itu, kita bahas dulu ya, KE itu adalah tetapan kolom atau konstanta kolom, tetapan kolom. Ini besarnya 8,99 kali 10 pangkat 9. Satuannya ya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nanti ini juga tolong dilihat di soalnya, apakah dikasih 9 kali 10 pangkat 9 atau 8,99. K juga, ya ini adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya ini nilainya ini. Epsilon 0 itu resistivitas, ya, ini tetapan kolom. Itu K, Q-nya muatan, besarnya muatan, satuannya adalah kolom. Ini besarnya muatan, satuannya adalah kolom. R1 itu jarak atau posisi muatan 1. Jadi kalau ini koordinat pusat massanya di sini, ini adalah muatan 1 ada di sini, maka R1 itu ya ini, posisi dari muatan 1 terhadap koordinat, bukan koordinat pusat massa, terhadap koordinat titik koordinat utamanya. Kalau Q2 itu ada di sini, ini Q2, ya maka ini adalah vektornya. Ini adalah R2. Terhadap pusat sumbu koordinatnya, jaraknya berapa? Tentu kalau Anda masih ingat di semester 1, kalau Anda kurangkan R1 dan R2, maka Anda akan dapatkan jaraknya. Jarak antara R1, antara muatan 1 dan muatan 2. Yang kalau ditulis ya seperti ini. Yang ditulis seperti ini, jaraknya. Oke ya, jadi Anda bisa gunakan yang ini, bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua, sama saja. Kalau yang bentuk kedua ini, yang ini R12 ini sudah langsung jarak. Sekali lagi ini sama saja, hanya penulisannya yang agak berbeda. Ini R1-an, vektor satuan, kalau koordinat kartesian ada I, ada J, ada K, ini adalah jarak. Maka sekali lagi ini menggambarkan ini adalah besarnya, ini adalah arahnya. Karena gaya itu adalah vektor.
tahu ya kenapa vektor? Masih ingat? Vektor itu, kenapa kita butuh vektor? Karena dalam fisika itu ada besaran-besaran yang dia tidak lengkap kalau misalnya hanya disebutkan besarnya saja. Kalau misalnya kita lihat, kita ditanya berapa suhu di ruangan Anda, suhu itu ya besaran skalar. Kita tuliskan atau kita sebutkan ya suhunya 25 atau 23. Informasi itu sudah cukup untuk menggambarkan besaran fisis temperatur. Tapi ada besaran yang dia hanya akan lengkap informasinya kalau misalnya ditambahkan arahnya. Seperti misalnya jarak saya dengan pintu berapa. Kalau misalnya hanya dijawab 1 meter, 1 meter itu bisa ke depan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke belakang. Jadi kalau hanya Anda jawab besarnya saja, itu bukan info yang lengkap yang menggambarkan besaran tersebut. Jadi Anda harus sertakan arahnya. Misalnya 1 meter 30 derajat dari sumbu X misalnya. Sumbu X-nya nanti ditentukan. Jadi ya seperti itu. Termasuk gaya. Sekali gaya itu tidak cukup dituliskan besarnya, tapi juga harus disebutkan arahnya. Sampai sini oke ya? Sekali lagi, mungkin catatan ya, catatan. Kalau Anda gunakan yang pertama ini, ketika menuliskan muatannya di sini, tolong masukkan tandanya. Karena itu yang nanti akan menentukan arah dari ininya. Tapi kalau yang ini tanda muatannya, muatan itu kan ada yang positif, ada yang negatif, tidak perlu dimasukkan. Tinggal nanti Anda tentukan saja arahnya. Jadi catatannya itu ya, kalau Anda gunakan yang bentuknya vektor seperti ini, tolong masukkan tanda dari muatannya. Tapi kalau Anda gunakan bentuk yang kedua, Anda tidak usah memasukkan tanda atau jenis muatannya, tapi Anda nanti tentukan di vektornya. Dan arahnya itu nanti ditentukan dari vektor satuan. Mungkin nanti kita bisa lihat contohnya biasanya di soal tutorial juga ada. Atau mungkin nanti saya coba carikan. Itu K, itu bagian K-nya, oke, tetapan kolom, konstanta kolom besarnya ini. Q-nya, R-nya ini tadi, posisi dan jarak. Kemudian satu lagi Q-nya, muatan listrik. Muatan listrik itu ada beberapa poin yang perlu diingat. Pertama, muatan listrik itu dia terdiri, misalnya saya tulis I, dia terdiri dari jenis muatan positif, ada muatan positif, ada muatan negatif. Kemudian ciri yang kedua, muatan yang sejenis, yang positif dan positif, atau negatif dan negatif akan menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Ya, hukum alamnya seperti itu. Mungkin bisa dikaitkan dengan hal yang lain juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, tolong diingat bahwa muatan ini istilahnya terkuantisasi. Kuantisasi ini seperti halnya atau kuantisasi ini katakanlah diskrit ya, tidak kontinu. Kontinu itu kan misalnya dia benda kontinu, tapi kalau benda diskrit itu kan ya terdiri dari satuan-satuan yang kecil. Jadi muatan ini tidak kontinu, muatan ini terkuantisasi. Artinya muatan ini selalu adalah kelipatan dari sebuah bilangan yang terkecil. Dan di sini satuan yang paling kecilnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini adalah satuan terkecil dari muatan. Tidak ada muatan yang besarnya lebih kecil dari ini. Dan semua muatan harus kelipatan ini. Kelipatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kalau kita punya dua muatan,
ya 2 kali ini. Kalau 3 ya 3 kali. Jadi sekali lagi muatan itu terkuantisasi. Merupakan kelipatan dari sebuah bilangan yang terkecil. Yang ini ada 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian satu lagi. Muatan ini memenuhi prinsip dalam tanda kutip kekekalan. Seperti halnya energi. Jadi muatan itu tidak dihilangkan dan tidak hilang sama sekali atau tidak terbentuk seketika sama sekali. Jadi dia bisa berubah. Atau misalnya kalau Anda lihat reaksi fisi misalnya, tambah neutron ditentukan 1 ya, ini jadi ada Kr plus Ba tambah 3 neutron tambah energi. Jadi kalau Anda hitung ini nanti harusnya sama dengan sisi yang kanan. Jadi muatan itu tidak dalam tanda kutip memenuhi prinsip kekekalan. Jadi ada 4 ciri muatan. 1, dia terdiri dari 2 jenis, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang tandanya sama akan saling menolak, tandanya berbeda akan saling menarik. Kemudian dia terkuantisasi dan dia dalam tanda kutip kekal. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Prinsip dari hukum Coulomb atau gaya elektrostatis ini, dia memenuhi prinsip superposisi. Prinsip superposisi. Apa prinsip superposisi? Kalau misalnya kita lihat muatan yang diskrit atau muatan yang terpisah, tadi kan kita lihat ya, kalau di sini ada muatan 1, kemudian di sampingnya ada muatan, di dekatnya ada muatan 2, maka muatan 1 ini akan menerima gaya akibat kehadiran muatan 2. Kalau katakanlah ini positif, ini juga positif, maka kita bisa gambarkan bahwa muatan 1 ini menerima gaya, kita tulis F1 akibat muatan 2. Tolong jangan lupakan faktornya. Oke ya, kalau misalnya ada muatan yang ketiga, katakanlah di sini ada muatan ketiga, karena muatannya negatif. Maka sama, muatan yang pertama ini, dia juga akan menerima gaya akibat adanya muatan ketiga. Dan karena ini positif, yang ini negatif, maka akan saling tarik-menarik. Gayanya akan menuju ke sini. Ini adalah F1 akibat muatan 3. Ini yang kita kenal sebagai prinsip superposisi. Jadi kalau kita tuliskan sigma F, total gaya yang diterima oleh muatan 1, ini akan sama dengan gaya yang diterima oleh muatan 1 akibat muatan 2, tambah gaya yang diterima oleh muatan 1 akibat muatan 3. Kalau ada muatan yang lain, ya terus ditambahkan sampai ya selesai. Kalau di sini ada muatan keempat, maka total gaya yang diterima oleh muatan 1 akan dipengaruhi oleh muatan 2, 3, dan 4. Jadi kalau ditanya berapa gaya yang dialami oleh muatan 1, soalnya perlu lebih spesifik. Akibat muatan 2 saja atau akibat semua muatan yang ada di sekeliling muatan 1. Kalau yang ditanya total gaya, berarti ya semua kontribusi dari muatan 2, 3, dan 4 itu harus dimasukkan. Ini yang kita kenal sebagai prinsip superposisi. Tentu ini juga berlaku kalau sistemnya sistem yang
kontinu. Tolong bedakan ya, yang kuantisasi ini terkait dengan besar muatannya. Tapi kita juga nanti punya sistem yang kontinu. Misalnya ini ada sebuah batang. Batang ini kan benda yang kontinu. Kalau benda diskrit itu seperti ini, dia terpisah. Tapi kalau misalnya batang, kemudian batang ini memiliki muatan, sepanjang batang ini dia memiliki muatan, maka prinsip superposisi juga berlaku di sini. Kalau ditanya berapa, misalnya di sini ada muatan 1. Kemudian ditanya berapa total gaya yang diterima oleh muatan 1 akibat batang ini. Batang yang bermuatan. Maka kita harus memasukkan semua kontribusi dari bagian-bagian dari batang ini. Yang sama seperti ini. Kalau di sini pakai tanda sigma, maka untuk urusan kontinu kita gunakan penjumlahan, yaitu integral. Nanti muatan totalnya adalah integral dari ya semua kontribusi gaya yang total gayanya adalah kontribusi dari semua bagian dari batang ini. Jadi setiap batang akan memberikan kontribusi, setiap bagian kecil dari batang akan memberikan kontribusi pada gaya yang diterima oleh muatan 1. Mungkin nanti saya kasih contohnya. Sampai sini dulu, oke? Jadi sampai sini kita lihat kita sedang membahas elektrostatis. Ini adalah listrik yang diam. Listrik ini diwakili oleh muatan listrik yang diam. Kalau saya punya satu muatan dan di sebelahnya ada muatan yang lain, maka muatan 1 ini akan menerima gaya dari kehadiran muatan yang kedua, yang gayanya dituliskan seperti dalam kotak ini. Sekali lagi ini hanya untuk 2 muatan ya, yang saya tulis ini. Gaya yang dirasakan oleh muatan 1 akibat muatan 2, jadi hanya ada 2. Ditulis seperti ini. Q1, Q2 dibagi dengan jarak, ini R min besar R. 1 min R2 pangkat 3, tapi di sini kali vektor. Jadi kalau Anda hitung, kalau Anda ingat vektor satuan, ini akan sama dengan ini. Q1, Q2 bagi kuadrat dari jarak, tapi jangan lupakan arahnya, vektor satuan. Q bagi R kuadrat. Plus tambahkan arahnya. K-nya konstanta kolom, besarnya ini. Atau ya, ini juga sama dengan 1 bagi 4 pi epsilon. Kemudian R-nya adalah posisi. R vektor yang ini adalah posisi. Yang ini posisi muatan 1, ini posisi muatan 2. Kemudian yang ini besar muatan 1 kurangi muatan 2. Yang ini jarak, ini adalah arah. Kemudian Q-nya muatan listrik, ada 4 cirinya, tolong diingat. Dan sekali lagi, ini juga memenuhi prinsip superposisi. Karena ya rumusan yang di atas ini hanya untuk 2 buah muatan, maka yang di bawah ini kalau kita punya sistem yang terdiri dari banyak muatan. Muatan 1, 2, 3. Kita jumlahkan. Oke, itu yang pertama. Itu mungkin poin yang pertama ya. Kemudian kalau dibandingkan, kalau kita lihat ada 4 gaya utama atau biasa sebut gaya fundamental ya di alam ini. Ada gaya gravitasi, ada gaya gravitasi, ada gaya strong force yang kuat, ada yang weak. Kemudian ya pertanyaannya gini, kalau Anda bayangkan ya gaya elektrostatis atau gaya kolom ini, kalau dibandingkan dengan gaya gravitasi,
Mana yang lebih besar? Ada yang tahu? Raihan, ada Raihan? Ada Pak. Mana yang lebih besar? Gaya gravitasi Pak. Oh, oke. Terima kasih. Sheila, punya pendapat lain atau sama? Sheila Sepia. Hadir Pak, sama Pak gaya gravitasi. Oke. Satu lagi siapa ya? Berlin Fitrah, ada? Masih ada di sini? Berlin. Menurut Anda yang lebih besar mana? Sepertinya gravitasi. Oh, oke. Oke, makasih. Kita bisa lihat ya, kita bisa hitung. Karena nanti kadang kalau Anda lihat soal ujian, kalau misalnya acuannya soal ujian, nanti kita bisa lihat ada sistem ini tuh kadang juga dikaitkan dengan gravitasi. Jadi kita katakanlah punya bola yang bermuatan, yang bola itu juga nanti ditarik oleh gravitasi bumi. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya saya punya muatan, misalnya punya proton ya. Proton, misalnya saya punya 2 buah proton, kemudian dia terpisah oleh jarak, misalnya ya, tentu jaraknya pendek ya. Nah, kalau kita hitung berapa gaya besar, saya sekarang lihat besarnya saja. Berapa besar gaya elektrostatisnya, ini kadang Fe atau Fc, atau bisa F12. Kalau E berarti gaya elektrostatis, kalau Fc berarti gaya kolom, kalau F12 berarti gaya gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat muatan 2. Di beberapa buku dituliskan berbeda, tapi intinya sama saja. Ini adalah K kali Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini karena besarnya saja, itu saya tidak sertakan arahnya. Kalau kita hitung K itu ya 8,99 kali 10 pangkat 9. Q1 itu katakan tadi proton ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Q2 juga sama, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dibagi jaraknya. Katakanlah tadi 3,8 kali 10 pangkat minus 10. Ini adalah 1,5. Itu kalau salah tolong dikoreksi ya. Kali 10 pangkat minus 9. Itu ini satuannya Newton. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya gravitasi? Tolong diingat ya, gravitasi itu adalah gaya antara dua benda yang memiliki massa. Kalau gravitasi bumi, berarti kan Anda membandingkannya antara bumi dan benda yang ada di atas bumi. Misalnya buku dan bumi. Jadi buku dan bumi itu memiliki gaya gravitasi. Dia saling tarik-menarik. Bumi menarik buku, sebetulnya buku juga menarik bumi. Tapi karena perbedaan massa yang sangat besar, maka yang bisa kita lihat secara fisik ya bukunya yang jatuh ke bumi. Nah, untuk ini gaya gravitasi di sini Fg karena besarnya ya. Secara umum kan persamaannya adalah G, konstanta gravitasi, M1, M2 dibagi jaraknya. Kalau Anda lihat polanya hampir sama, sebuah konstanta kali M1, M2 dibagi jarak kuadrat. G itu 6,6
7 kali 10 minus 11. Ini ya massa proton itu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Karena ada 2, saya kuadratkan saja. Dibagi dengan jaraknya. Ini tadi kuadrat ya. Kalau dihitung ini ini 1,29 kali 10 pangkat minus 45 Newton. Jadi kalau Anda lihat di sini Anda atau kita bisa lihat bahwa gaya elektrostatis ini atau gaya kolom ini dia jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi. Tolong, gaya gravitasi itu umum ya. Gaya gravitasi itu kalau selama ini kita acuannya adalah bumi dan sebuah benda, sebetulnya gaya gravitasi itu juga kan berlaku untuk semua benda. Tidak hanya antara bumi dengan salah satu benda. Tapi antara dua buah proton, misalnya dalam contoh ini, kita juga akan mengalami, dua proton tersebut juga akan mengalami gaya gravitasi. Mereka akan saling menarik dengan persamaan seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kita akan mendapatkan bahwa gaya kolom ini atau gaya elektrostatis ini nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi. Itu satu catatan saja, karena misalnya nanti ada soal-soal itu yang misalnya ini tadi ada sebuah bola, misalnya kemudian di bawahnya ada bola lagi, dia memiliki massa. Nah, nanti kan kalau Anda gambarkan diagram benda bebasnya, misalnya ini sistem kita, maka Anda harus menggambarkan di sini ada gaya kolom, katakanlah yang ini positif, ini negatif ya, gaya kolom ke sini, ada gaya gravitasi bumi ke sini, ada juga gaya gravitasi antara dua benda ini, dua muatan ini. Ada gaya gravitasi juga. Cuma kalau misalnya kita lihat nilainya, gaya gravitasi antara dua muatan ini, nilainya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaya kolomnya. Makanya umumnya itu dihilangkan. Tapi secara prinsip, kita tidak boleh mengabaikan bahwa antara dua buah partikel ini, dia memiliki gravitasi juga. Dia memiliki gaya gravitasi juga. Karena dia dua benda yang memiliki massa tertentu. Dia memiliki gravitasi. Tapi dalam kajian kita melihat tadi dicontohkan bahwa gaya kolom itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi antara dua benda ini. Sehingga umumnya gaya gravitasinya akan dihilangkan. Tapi secara prinsip itu ada ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Secara prinsip gaya gravitasi antara dua benda ini itu ada. Tapi karena kita sedang membahas gaya kolom, hukum kolom, atau gaya elektrostatis, dan nilainya jauh lebih besar dibanding gaya gravitasi antara dua muatan ini, maka itu akan dihilangkan. Jadi kita hanya punya yang ini saja. Itu catatannya. Semoga bisa dipahami. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ya kalau di kuliah saya, tolong kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ditanyakan, diskusikan, tidak usah nunggu saya selesai, silakan dipotong saja. Kalau tidak ada, tadi kita bicara gaya elektrostatis. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan ya, tadi misalnya saya punya muatan positif di sini Q1. Kemudian saya punya muatan yang kedua,
katakanlah positif juga Q2. Nah, kalau saya pindahkan ini, tadi kan kita tahu ya, muatan Q1 ini akan menerima gaya akibat adanya Q2. Kalau saya pindahkan ini di sini, ternyata Q1 juga menerima gaya juga akibat adanya Q2. Pertanyaannya, kalau saya pindahkan lagi, dia sama. Pertanyaannya, dari mana Q1 tahu ada Q2 di sekelilingnya? Ada yang tahu dari mana? Kalau saya pindah-pindahkan di sini, ya dia akan mendeteksi adanya Q2. Jadi, kenapa seperti ini? Karena kita punya sifat bahwa setiap muatan itu akan mengeluarkan medan, akan memiliki medan listrik di sekelilingnya. Q1 ini sebenarnya dia memiliki medan listrik yang ada di sekeliling ke segala arah. Karena dia positif, maka medan listrik itu akan keluar dari Q1-nya. Makanya itu yang menyebabkan dimanapun saya simpan muatan yang kedua, dia akan mendeteksi, dia akan terdeteksi oleh Q1. Kalau saya simpan di sini atau saya pindahkan di sini, maka Q1 ini akan tahu bahwa di situ ada Q2. Karena Q1 ya dia mengeluarkan medan listrik. Jadi sekarang kita bicara medan listrik. Medan listrik itu sekali lagi kalau muatannya positif arahnya akan keluar. Kalau muatannya negatif maka dia akan masuk, akan menuju kepada muatannya. Ini tolong diingat ya. Makanya kalau Anda bandingkan, kalau Anda dekatkan muatan yang negatif, yang ini, dengan yang positif, maka dia akan saling tarik-menarik. Karena yang Q1-nya, yang positifnya medannya keluar, yang negatif medannya ya menuju ke dia. Maka dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau Anda dekatkan yang positif dan positif, misalnya ini positif, yang positif ke sana, yang ini ke sana juga. Maka dia akan saling tolak-menolak. Karena arahnya yang berbeda. Tidak menuju ke satu arah. Yang ini ke sana, yang ini juga ke sana. Maka dalam arah ini, dia akan saling tolak-menolak. Medan listrik itu kalau kita kuantifikasi, kita tuliskan persamaannya. Medan listrik di titik P. Medan listrik itu juga sama ya, dia adalah vektor. Jadi medan listrik di titik P, vektor, ini sama dengan K. K itu 1/4 V epsilon 0 kali Q1 dibagi dengan, kalau saya tulis dalam bentuk vektor, ini adalah RP. RP ini adalah posisi titik P. R1 ini adalah posisi muatan 1 pangkat 3. Ini adalah kali RP minus R1 vektornya. Tentu ini bisa Anda buat jadi K kali Q1 kali R kuadrat. RP1 kuadrat arahnya. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Ini untuk medan listrik. Medan listrik itu besarnya adalah K kali Q dibagi jaraknya, kuadrat jaraknya, arahnya ya arah dari vektor satuannya. Kalau contohnya ini, misalnya yang dimaksud P itu, kalau ini saya punya Q1, P itu
ini sebuah titik, P ini sebuah titik ya. Kalau ditanya, kalau saya punya muatan Q1 misalnya plus 6 kali 10 pangkat minus 9 kolom besarnya. Berapa medan listrik pada titik P akibat muatan 1. Maka Anda hitung seperti ini. Kalau RP yang ini tuh sama seperti yang di atas. Itu adalah menunjukkan posisi titik P pada pusat koordinatnya. Kalau pusat koordinatnya di sini, ya ini adalah RP. Yang ini adalah R1. Posisinya terhadap pusat koordinat. Kalau pusat koordinatnya di titik, ya bebas ya milihnya. Nanti pokoknya RP itu adalah jarak terhadap itu. Dan RP min R1 itu adalah ya jarak antara keduanya. Kalau Anda masih ingat bahasan vektor, nanti kalau dikurangi ini menjadi jarak di antara keduanya. Oke ya. Ini juga medanistik juga dia berlaku hal yang sama. Dia berlaku prinsip superposisi sama seperti pada gaya elektrostatis. Jadi kalau misalnya saya punya muatan Q1, punya muatan Q2, punya muatan Q3, kalau ditanyakan berapa medanistik di titik P, berapa total medanistik di titik P, maka medanistik ini akan dipengaruhi oleh muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Kalau yang ini positif, misalnya yang ini negatif, maka kita bisa lihat positif itu dia arahnya ke sana, keluar dari muatannya. Maka ketika sampai di titik P, maka akan ada ini. Ini adalah medan listrik di titik P akibat muatan 1. Kemudian yang ini tuh arahnya masuk. Maka di titik P bisa kita gambarkan ya dia menuju ke situ. Bukan menuju ke situ ya. Artinya Q2 ini kan di sekelilingnya ada medan listrik. Dan ketika medan tersebut mengenai titik P, maka ya ini yang kita sebut sebagai EP2. Kalau ini negatif, maka ya dia juga akan ke sini. EP3. Kita bisa jumlahkan semuanya, dan itu adalah medan listrik totalnya. Kalau dituliskan dalam persamaan matematis, di titik P ini ya sama dengan medan listrik di titik 1 tambah medan listrik di titik P akibat muatan 2 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Ini kalau muatannya diskrit ya. Kalau kontinu juga sama. Mungkin nanti kita bahas. Ini prinsip superposisi. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi untuk medan listrik itu setiap muatan dia akan mengeluarkan medan, arahnya bisa keluar dari muatannya atau menuju ke muatannya. Kalau yang positif seperti ini dia akan keluar, kalau negatif menuju ke muatannya. Besarnya ini adalah besarnya, ini adalah arahnya. Ini mengandung besar dan arah. Tapi dia juga vektor, kita tuliskan K atau 1/4 epsilon 0 ini. Q1 dibagi dengan jarak kuadrat jarak antara titik yang kita tinjau dengan posisi muatannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Fauzi, paham Fauzi? Paham, Pak. Oke. Evi, Fuji, paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham saya kasih contoh soal ya. Bentar. Oke.
Saya kasih contoh. Lihat ya. Ini soal ujian tahun ya yang jelas beberapa tahun ke belakang ya, bukan tahun ini juga. Ini soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau ujiannya SI itu kan biasanya punya ada 5 soal ya. Ada soal biasanya ada 1 soal mudah, 2 soal sedang, 2 soal sulit. Nah, ini termasuk soal yang mudah. Coba silakan dikerjakan dulu. Ini juga nggak pakai angka ya, jadi silakan dituliskan saja. Oh ya, tolong kalau ada kesempatan mengerjakan, tolong dikerjakan ya. Maksud saya, Anda jangan hanya melihat dan mendengar saja, tapi Anda juga harus coba mengerjakan. Lima menit cukup? Ada yang mau coba? Ganesh, sudah Ganesh? Belum Pak, masih mencoba Pak. Ya, oke. Raihan, sudah Raihan? Yang nomor 1 ya Pak. Sudah. Gimana? Kalau jawaban saya besarnya itu 2K Q0 kuadrat per D kuadrat, benar nggak? Ya, arahnya? Arahnya ke titik P ya Pak. Titik C. Titik P. Titik apa? Titik D. P Pak. Titik P. Oh. Oke. Oke. Karena waktu nggak banyak, kita bahas aja. Jadi kalau misalnya dilihat, ini pada intinya dia memiliki sistemnya seperti ini. Ada 2 minus Q0,
kemudian ada 1 plus Q0. Posisinya seperti ini. Kalau kita lihat gambar ini, tentu kita juga bisa tahu menurut prinsip superposisi tadi, kita akan dapatkan ada gaya yang ke sini. Kenapa gayanya menuju ke sini? Ya karena ini muatannya negatif, ini muatannya positif. Maka gayanya akan saling tarik-menarik. Kalau kita sedang meninjau Q0, maka pada Q0 akan ada gaya yang arahnya ke sini. Kalau kita sedang meninjau Q0 yang ini, yang atas ini, maka akan ada gaya yang arahnya ke sana. Tapi di sini kita sedang meninjau yang plus Q0 ini. Maka digambarkan di sini gayanya ke atas. Yang ini. Demikian juga di sini. Di sini ada F2 yang arahnya ke sini. Karena ini negatif, yang ini positif. Ini membentuk sudut 30 derajat dan jaraknya antara semua Q-nya adalah D. Oh ini D, D itu, bentar ini D-nya setengahnya ini. Berarti ini 2D. Kemudian tentukan arah dan besar gaya yang dialami oleh plus Q0. Yang ditanyakan itu yang ini. Sesuai dengan gambarnya, total gaya yang dialami oleh Q0 itu ada sama dengan F1 plus F2. Ini vektornya. F1 itu yang ini, F2 itu yang ini. Karena di sini hanya ada 2 muatan. Sekali lagi harusnya ada gaya gravitasi. Tapi gaya gravitasi antara muatan ini sangat kecil dibandingkan dengan gaya kolomnya. Maka yang dituliskan di sini hanya gaya kolomnya saja. Walaupun harusnya di sini juga tambah gaya gravitasi G1 plus F G2 antara muatan yang minus Q0 yang di atas dan yang di bawah. Tapi ini diabaikan. Ini kita abaikan. Tapi minimal Anda tahu ya kenapa diabaikan. Oke, F1 bentar. F1 itu adalah K kali, di sini saya akan gunakan bentuk yang kedua ini, yang bukan vektor, jadi bentuk yang ini. Karena sistemnya seperti ini. K kali Q, berarti Q-nya positif negatifnya tidak usah saya masukkan. K kali Q0, kali Q0, Q1, Q2, dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat itu adalah D kuadrat. Jarak antara, katakanlah ini 1, ini yang kedua, ini adalah D. Dikali dengan arahnya. Arahnya itu ini. Arahnya apa? Kalau Anda lihat di sini, gayanya itu kan mengarah ke, kalau saya gambar ulang ya, gayanya itu kan mengarah ke sini. Maka kalau kita gunakan koordinat kartesian, kita harus pecah ini jadi 2. Satu yang ini, satu yang ini. Yang ini adalah F. Kalau ini F1 ya, ini adalah F1. Kalau ini 30, ini adalah F1 sinus 30. J, yang ini kan kita pecah 2 ya. Ini adalah F1 cos 30 minus I. Karena arahnya ke sini. Bisa dipahami ya? Maka arah yang tadi vektor satuan itu, kita bisa buat ini adalah minus cos 30 I plus sinus 30 J. Bisa dipahami ya? Kenapa seperti ini ya? Tadi kalau kita gunakan koordinat kartesian, maka vektor satuan yang ini itu kan harus kita buat menjadi I dan J dan K. Dan karena arah gayanya seperti ini, maka kita harus buat dia menjadi I, J, dan K. Yang di sini hanya
ada I ke sini dan ada J ke sini. Yang I-nya itu berarti ini. Ini itu adalah F1 cos 30 minus I karena ke kiri. Kemudian yang ini ya F1 sinus 30 ke atas jadi J. Oke ya. Itu yang F1 ditambah yang F2. F2 juga sama K kali Q0, Q0 tandanya tidak dimasukkan karena kita mengambil bentuk yang kedua. Dibagi dengan D kuadrat dikali dengan, kalau kita gambarkan lagi, ya ke bawah sini. Ini kalau ini F2, maka yang ini adalah kita pecah jadi 2 pada sumbu X dan Y. Tadi 30-nya itu yang ini. 30-nya yang ini ya. Maka yang ini itu ada F2 kali cos 30 minus I cos 30 arahnya minus I. Yang ini adalah F2 kali sin 30. Arahnya adalah minus J. Karena dia ke bawah. Minus J. Maka yang ini jadi saya minus cos 30 derajat I minus sin 30 derajat J. Bisa dipahami ya? Jadi untuk yang ini, semoga nggak bingung. Oke. Jadi kita jumlahkan F1 itu yang atas ini, yang ini yang F2. Kalau kita jumlahkan, ya kita, karena ini angkanya sama, jadi kita punya K Q0 kuadrat dibagi D kuadrat. Tinggal jumlahkan yang ini minus cos 30, ini juga minus cos 30, jadi minus 2 cos 30, jadi ada 2. Yang ini plus sin 30, J ini minus sin 30. Yang ini dan ini saling menghilangkan. Jadi kita punya di sini minus 2 cos 30. Arahnya I. Maka ya jawabannya ini. Jadi kita punya 2 kali Q0 kuadrat bagi D kuadrat. Cos 30 berapa? Akar 3. Berapa? Akar 3. Setengah akar 3, Pak. Nah, akar 3 ya. Setengah akar 3 kali I. Ada minusnya di sini. Atau minus, bisa minus I seperti ini atau minusnya di depan. Sama saja. Jadi ya jawabannya ini. Tentu ini bisa disederhanakan lagi. 2 ininya jadi hilang. Jadi kita punya Q kuadrat akar 3 dibagi D kuadrat arahnya minus I. Kalau misalnya kita gambarkan juga harusnya sesuai ya. Berarti kalau gaya, saya gambar ulang. Kalau gaya yang pertama ke sini, F1, ini F2, maka tentu resultannya harusnya ke sini. Dan ini juga yang ada di sini. Ini arahnya adalah minus I. Berarti arahnya ya ke sana. Ke sini. Minus I. Gitu ya. Itu soal yang A. Paham ya semuanya? Yang B, hitunglah medan listrik di titik P yang terletak di tengah kedua muatan negatif. Titik P itu yang ini. Berapa medan listrik di situ? Sesuai dengan prinsip superposisi. Saya tarik gambarnya. Ini yang B. Kalau kita lihat titik P itu tadi yang ini.
Maka menurut prinsip superposisi, titik P medan listrik di titik P ini akan dipengaruhi oleh medan listrik akibat ini, dan akibat yang ini. Akibat yang minus Q0 ini, kalau kita gambarkan, dia kan medan listriknya akan menuju ke Q0-nya. Dan di titik P, dia juga akan menuju ke sini. Kemudian akibat minus Q0 yang di atas, dia juga akan menuju ke sini. Nah, yang ini, karena jarak ini sama-sama D, maka ini akan saling menghilangkan. Tapi kalau memang, ya Anda bisa tuliskan seperti itu, atau bisa juga kalau di ujian, ya tulis saja semuanya. Di titik P ini adalah di titik P akibat 1, misalnya 1 yang ini ya, 2 ini, 3 ini, tambah di titik P akibat 2, tambah di titik P akibat yang ketiga. Yang ini dan yang ini akan menghilangkan. Tentu tetap bisa kita tulis K kali Q0 dibagi D kuadrat. Cuma arahnya ini jadi J, yang ini K Q0 bagi D kuadrat, arahnya minus J. Jadi ini dua ini saling menghilangkan. Ditambah satu lagi, ditambah yang akibat ini. Ini adalah K Q0 dibagi ya jarak ini berapa? Jarak ini perlu kita hitung dulu ya. Katakanlah ini X dibagi X kuadrat dikali dengan arahnya kemana. Karena dia positif, maka dia akan keluar dari sini. Dan ketika melewati titik P, maka akan ke sini. Arahnya adalah minus I. Di titik P, arah medannya akibat muatan yang plus ini akan ke kiri, minus I. Tinggal X-nya aja kita hitung. Kita bisa hitung dari trigonometri, dari Pythagoras. Ini diketahui D, ini D, maka itu jadi berapa? Setengah akar 3 kali D ya. Anda bisa ya hitung D kuadrat sama dengan itu tambah itu. Oke ya? Ini silakan dihitung. Kemudian yang C, asumsikan dua muatan negatif tersebut diam, sementara muatan Q-nya dapat bergerak bebas. Maka bagaimana gerak muatan Q? Ada yang tahu? Yang Q ini diam, yang ini diam, sedangkan yang lainnya dia bergerak. Yang plusnya yang bergerak. Jadi yang ini diam, yang Q yang ini yang bisa bergerak. Kalau Anda lihat ya, Anda lihat aja gaya resultannya. Yang diterima oleh Q yang positif ini kan tadi sesuai soal nomor 1, gaya resultannya kan ke sini ya. Maka dia akan bergerak ke sini. Bergerak ke sini terus melewati titik P. Ketika Q-nya ada di sini, maka gaya F1 itu akan ke sana. Ini juga akan ke sini. Dia akan terus bergerak. Q yang positif itu di sini. Sampai akhirnya nanti gaya resultannya akan bernilai sama. Kalau yang ini ketika posisinya ada di sebelah kiri, F1 ke sini, F2 ke sini, maka resultannya kan ke sini ya. Tadinya dia memiliki gaya ke sini, bergerak terus. Setelah posisinya ada di sini, dia akan punya resultan ke sini. Dan di ini akan diam ketika resultan yang tadi ke sini sama dengan yang ke sini. Dia akan diam, kemudian akan kembali lagi ke sini. Jadi dia akan berosilasi dari titik ujung kiri sini sampai ke ujung kanan. Dan akan begitu seterusnya. Jadi jawabannya Q-nya akan berosilasi di antara dua titik. Titik yang ini
Yang tadi X yang kalau Anda hitung akar 3/2D pakai Pythagoras, kemudian sampai minus 3 akar 3/2D. Begitu bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, ini waktunya juga sudah habis. Saya akan cukupkan pertemuan hari ini. Besok kita pertemuannya masih online, masih di Zoom ini. Zoom-nya Zoom yang sama ya, tidak usah saya tulis lagi di grup. Kita pakai tetap Zoom yang sama. Kemudian kita mulai sama jam 7.15. Atau mau lebih siang? Oh, bentar. Atau besok kita mulai 7.30 aja ya. 7.30 sampai ya nanti. Anda kan harusnya kuliah jam 8 sampai jam 10 ya. Berarti kan antara 8.10 kosong. Ya, kita bisa mulai jam 7.30. Kemudian nanti mungkin sampai sekitar jam 9 lebih. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.